Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai menentukan SPTLDV berdasarkan gambar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dua variabelnya itu dari grafik. Jadi kita balik, kalau pertama itu kita menentukan grafik dan daerah himpunan penyelesaiannya dari sebuah sistem pertidaksamaan. Kalau sekarang grafiknya diketahui tapi sistem pertidaksamaannya yang tidak diketahui, kita akan mencari. Nah, di sini ada gambar, perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini ada sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini kita akan menentukan sistemnya. Di sini ada grafiknya, kita akan menentukan si sistemnya berapa. Caranya gimana? Kita tentukan dulu ada dua grafik. Nah, saya ambil grafik yang garisnya putus-putus berwarna biru, saya beri nama garis G. Ini saya beri nama G. Nah, kemudian yang berwarna merah ini saya kasih nama L. Nah, di sini kita akan menentukan si sistemnya. Kita lihat untuk garis G itu ada garis G memotong sumbu Y di titik 0,4 dan memotong sumbu X di titik 3,0. Nah, dari sini kita bisa langsung mengambil nilai persamaannya. Caranya gimana? Nilai Y menjadi koefisien X dan nilai X menjadi koefisien Y. Jadi kalau saya tulis nilai Y menjadi koefisien X. Ingat, koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Jadi kalau misalkan si ini adalah 4 nilai Y-nya, maka 4 harus disimpan di depan variabel X. Jadi kita tulis 4X ditambah di sini 3 itu adalah koefisien disimpan di depan Y atau koefisien Y. Jadi kita tulis 3Y. Sama dengan, kita buat dalam bentuk sama dengan dulu. Sama dengannya adalah perkalian dari X dan Y. 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini baru persamaan. Bagaimana pertidaksamaannya? Nah, kita lihat di sini. Ini garis putus-putus G ya. Arsirannya kemana sih? Ke atas atau ke bawah? Nah, kita lihat ini arsirannya ke bawah. Kita ambil sembarang titik yang memenuhi daerah ini, arsiran ini. Misalkan saya ambil titiknya adalah 1,1 di sini, uji titik. 1,1 ke G. Saya masukkan jadi 1,1 ke
4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1. Ini dibandingkan dengan 12 bagaimana posisinya? 4 dikali 1 4 ditambah 3 dibandingkan 12 nilainya lebih kecil. Nah, kita lihat lebih kecilnya sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kita lihat di sini putus-putus garisnya. Kalau putus-putus artinya tidak sama dengan. Maka si garis G pertidaksamaan garis G itu bisa kita tulis 4x ditambah 3y kurang dari 12. Nah, ini yang pertama. Sekarang garis L. Garis L, kita lihat ini garisnya memotong sumbu Y di titik 0,2. Memotong sumbu X di titik 5,0. Ingat, titik X jadi koefisien Y, titik Y jadi koefisien X. Nah, kita tulis ini titik Y 2, berarti kita tulis 2X ditambah titik X, koefisien Y jadinya jadi 5Y, sama dengan kita buat persamaan dulu 10. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan tanda ketidaksamaannya. Lihat arsirannya, ini arsirannya ke atas. Ambil sembarang titik di wilayah arsiran. Misalkan ambil 2,2. 2,2 uji titik 2,2 ke L. Ini biar tidak susah, saya hapus dulu. Nah, kita hapus nih. Kita lanjut di sini. Uji titik 2 2,2. Nah, di sini kita masukkan ke eh, 2x ditambah 5y sama dengan 10 gitu ya. Di sini berarti kita ganti 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 2 itu bagaimana posisinya dibandingkan 10. Nah, di sini berarti 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 5 dikali 2 adalah 10 dibandingkan dengan 10. Di sini adalah 14, pasti lebih besar dari 10. Lihat tandanya apakah kurang dari, lebih dari, sama dengan atau tidak. Nah, di sini garisnya tidak terputus. Karena garisnya tidak terputus, maka gunakan sama dengan. Maka di sini diperoleh si pertidaksamaannya adalah, saya tulis di sini, kita punya pertidaksama garis G itu adalah 4
4x ditambah 3y kurang dari 12 dan garis L-nya adalah 2x ditambah 5y lebih besar sama dengan 10. Dengan x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Dari sini maka kita peroleh ini adalah sistem pertidaksamaannya atau SPLT Devi-nya. Seperti itu, ya.